Di sebuah peternakan di sebelah kolam, induk itik sedang mengeram telur-telurnya. Saat itu adalah musim panas. Perlahan-lahan, satu demi satu telur-telurnya pecah. Semua anak itik berkata, "Kuak, kuak, kuak, kuak." Tapi ada satu telur tidak menetas. Kakek itik mendengar hal itu dan menemui induk itik. Induk itik menceritakan tentang satu telur yang tidak menetas kepada kakek itik. Kakek itik mengira itu adalah telur kalkun karena sangat besar. Setelah menunggu beberapa hari, telur itu pun menetas. Induk itik melihat anak itik tersebut tidak sama dengan anak itik lainnya. Ia lebih besar, berwarna putih, dan buruk rupa. Induk itik yakin anak itik akan berubah dan menjadi seperti yang lainnya. Induk dan anak-anak itik berenang di kolam. Anak itik yang buruk rupa berenang lebih baik dibanding yang lainnya. Induk itik senang sekali mengetahuinya. Setelah berenang, induk itik membawa anak-anaknya ke peternakan untuk bermain. Para ternak yang lain melihat anak itik yang buruk rupa dan berkata bahwa dia buruk rupa dan tidak seperti yang lainnya. Anak itik yang buruk rupa menjadi sedih sekali. Induk itik tidak senang dengan perkataan hewan ternak yang lainnya dan meminta mereka menjauhi anak itik yang buruk rupa. Induk itik menceritakan seberapa baik anak itik buruk rupa berenang dan anak itik buruk rupa akan menjadi seperti yang lainnya dalam beberapa hari ke depan. Hari-hari berlalu dan tidak ada yang mendengarkan induk itik. Hewan ternak lain masih mengejek si itik buruk rupa. Itik-itik lainnya juga tidak mau bermain dengannya. Si itik buruk rupa merasa sedih. Dia tidak mau di peternakan itu lagi. Suatu malam, si itik buruk rupa melarikan diri. Dia pergi jauh sekali dan tertidur di rawa yang berlumpur. Keesokan paginya, si itik buruk rupa bertemu dengan itik-itik lainnya. Si itik buruk rupa bertanya, "Bolehkah dia pergi dengan mereka?" Itik-itik lainnya berkata, "Si itik buruk rupa jelek dan dia harus pergi." Si itik buruk rupa merasa sedih sekali. Tidak ada yang mau menjadi temannya karena dia sangat jelek. Hujan mulai turun. Si itik buruk rupa berlindung di bawah teras sebuah rumah tua. Keesokan harinya, pintu rumah terbuka dan seekor anjing keluar. Anjing itu menggonggong pada si itik buruk rupa. Si itik buruk rupa pun segera melarikan diri. Hari-hari berlalu dan musim dingin tiba. Si itik buruk rupa kedinginan. Dia tinggal sendirian di dekat kolam dan membuat rumah di rerumputan yang panjang. Akhirnya musim semi tiba dengan hari yang cerah. Suatu hari di kolam, si itik buruk rupa melihat 3 ekor angsa putih yang cantik sedang berenang. Si itik buruk rupa tahu kalau mereka tidak ingin menjadi temannya karena dia buruk rupa. Ketiga angsa itu melihat si buruk rupa dan menghampirinya. "Halo angsa baru." Si itik buruk rupa bertanya,
Mengapa mereka memanggilnya angsa? Padahal dia seekor itik. Para angsa mengatakan kalau dia seekor angsa, bukan seekor itik, dan menyuruhnya untuk melihat bayangannya di air. Kemudian si itik buruk rupa melihat bayangannya di air, dan dia sangat senang sekali. Dia bukan si itik buruk rupa lagi, dia adalah angsa putih yang tampan. Ketiga angsa itu senang menjadi temannya, dan mereka bersama-sama berenang di kolam. Keempat angsa terbang di angkasa. Si itik buruk rupa kini seekor angsa putih yang tampan. Dia sangat bahagia. Anak-anak bertepuk tangan ketika angsa-angsa itu terbang di atas mereka. Nah, itulah cerita si itik buruk rupa. Anak-anak, pesan moral untuk cerita ini, jangan pernah menilai orang lain dari penampilannya. Kita harus selalu peduli dengan orang lain. Dadah.